Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Muhammad Lutfi. Saya mahasiswa PPDH FKH Uncia akan mempresentasikan tick paralisis pada hewan. Tick paralisis atau kelumpuhan yang disebabkan oleh parasit merupakan kelumpuhan neuron motorik bagian bawah yang lembek disebabkan oleh neurotoksin air liur dari spesies kutu betina. Etiologi dari parasit ini yaitu kutu betina dari beberapa spesies, Dermacentor dan Amblyomma di Amerika Serikat, dan Ixodes di Australia, menyuntikkan neurotoksin air liur. Neurotoksin kutu Ixodes Australia sangat bergantung pada suhu. Hanya jenis kutu Dermacentor atau Amblyomma betina dewasa yang dapat menyebabkan gejala neurologis, tetapi infeksi kutu Ixodes larva atau nimfa besar juga dapat menyebabkan gejala. Gejala muncul 6-9 hari setelah penempelan kutu awal. Tidak semua hewan yang terinfeksi menunjukkan gejala kelumpuhan kutu, dan tidak semua kutu betina dewasa menghasilkan neurotoksin. Sistem yang terpengaruh yaitu sistem saraf perifer atau neuromuskuler dan sambungan neuromuskuler yang paling terpengaruh oleh neurotoksin, yaitu saraf kranial, saraf vagus, saraf wajah, saraf trigeminal, sistem saraf simpatis juga dapat terpengaruh. Kemudian pernapasan dapat menyebabkan kelumpuhan otot interkostal dan diafragma. Pusat pernapasan batang otak bagian ekor dapat terpengaruh, terutama dengan investasi kutu Ixodes. Di Australia, baik anjing maupun kucing sama-sama terpengaruh oleh neurotoksin Ixodes. Namun di Amerika Utara, kucing tampaknya resisten terhadap Dermacentor dan racun saraf Amblyomma. Faktor dan penyebab. Kejadian kelumpuhan kutu bersifat musiman. Di daerah yang lebih hangat, Amerika Serikat bagian selatan dan Australia bagian utara. Insiden kelumpuhan kutu secara keseluruhan relatif rendah di Amerika Utara, dengan insiden kelumpuhan kutu yang lebih tinggi di Australia. Di Amerika Serikat, Dermacentor variabilis memiliki distribusi yang luas, namun Dermacentor andersoni hanya ditemukan dari Cascades hingga Pegunungan Rocky. Amblyomma americanum memiliki distribusi di bagian selatan Amerika Serikat dari Texas dan Missouri hingga pantai Atlantik. Amblyomma maculatum bahkan memiliki kisaran lebih sempit, lebih menyukai suhu tinggi dan lembab di pesisir Atlantik dan Teluk Meksiko. Di Australia, Ixodes holocyclus terbatas pada daerah pesisir bagian timur, terutama di daerah yang berasosiasi dengan semak belukar. Sejarah itu riwayat klasiknya adalah pasien berjalan di area hutan sekitar 1 minggu sebelum timbulnya gejala. Timbulnya disfungsi neurologis secara bertahap, dimulai dengan tersandung dan kelemahan pada tungkai panggul, diikuti dengan perkembangan yang cepat menjadi tetraparesis dengan kemungkinan adanya tanda-tanda saraf kranial dan otonom. Pemeriksaan neurologis. Pada kutu non-Ixodes, begitu tanda-tanda neurologis muncul, terjadi paresis neuron motorik. Banyak anjing akan menjadi telentang. Kadang tanda-tandanya jauh lebih ringan. Sensasi nyeri tetap terjaga. Disfungsi saraf kranial, kelumpuhan pernapasan sangat jarang terjadi di Amerika Serikat. Buang air kecil dan buang air besar biasanya normal. Dengan keracunan oleh kutu Ixodes, tanda-tanda neurologis jauh lebih parah dan berkembang dengan cepat. Paresis motorik dapat berkembang menjadi kelumpuhan dalam beberapa jam, bersama dengan sialosis, megaesofagus, dan muntah. Terdapat disfungsi sistem saraf simpatis. Terdapat keterlibatan tambahan pada pusat pernapasan medula caudal. Kelumpuhan otot pernapasan jauh lebih umum terjadi. Diagnosis banding yaitu ada penyakit botulisme, polineuropati akut, kelumpuhan anjing pemburu, atau poliradikuloneurosis anjing akut, penyakit denervasi distal, myelopati umum, atau multifokal. Diagnosis yaitu pemeriksaan darah secara teratur akan normal pada hewan yang mengalami kelumpuhan kutu, atau paralisis. Pada pasien yang terkena dampak parah, terutama dengan kutu Ixodes, gas darah arteri akan menunjukkan PaO rendah, PaCO tinggi, dan pH rendah. Radiografi toraks akan normal pada anjing yang terkena kutu di Amerika Utara. Tetapi seringkali akan menunjukkan megaesofagus pada pasien yang terkena neurotoksin Ixodes. Evaluasi elektrodiagnostik akan menunjukkan aktivitas inservasi yang normal, tidak adanya aktivitas myofiber spontan pada elektromiografi. Tetapi studi konduksi saraf
akan menunjukkan penurunan yang signifikan atau tidak adanya amplitudo potensial otot majemuk. Terapi untuk tipe paralisis itu jika dicurigai adanya kelumpuhan kutu, pasien harus dirawat di rumah sakit. Cari kutu secara menyeluruh di area tubuh, hingga tidak tersisa satupun kutu yang tersembunyi. Jika ditemukan, kutu harus segera dibuang. Obat-obatan yang bisa kita berikan pada hewan yang terkena tipe paralisis itu, jika kutu tidak ditemukan, gunakan produk insektida topikal seperti formalin atau celupkan pasien ke dalam bak mandi insektida. Pada kelumpuhan kutu di Amerika, ini seringkali merupakan satu-satunya perawatan khusus yang diperlukan. Pada Ixodes holocyclus, toksin yang bersirkulasi harus dinetralisir melalui serum superimun yang diinjek dengan 0, sampai 1 mili per kilogram intravena, tergantung pada tingkat keparahan gejala klinis. Jika tanda-tanda klinis parah dan melibatkan sistem parasimpatis, fenoxibenzamin atau antagonis alpha adrenergic itu 1 mili per kilogram intravena yang diajarkan dalam larutan garam dan diberikan secara perlahan selama 20 menit. Kemudian ada aceclomazine dengan dosis 0,5 sampai 1 mg per kilogram intravena dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif dan memiliki efek pemblokiran alpha adrenergic. Tindakan pencegahan atau interaksi. Perawatan suportif rawat inap. Yang pertama, yang kedua ada jika pasien menunjukkan hipoksia atau hipoventilasi, kadang oksigen harus dipergunakan. Kemudian ventilasi, bantuan terkadang diperlukan pada kasus yang parah, terutama pada neurotoksitas Ixodes. Kemudian ada terapi cairan intravena, umumnya tidak diperlukan, kecuali jika pemulihan berlangsung lama, disfungsi neurologis parah, atau terdapat bukti adanya megaesofagus. Kemudian bisa diberikan juga cairan intravena. Kemudian tempatkan pasien di lingkungan dengan tenang sampai sembuh. Atau pasien dengan neurotoksisitas Ixodes harus ditempatkan di tempat yang sejuk dan bersih karena neurotoksin tersensitif terhadap suhu. Obat-obatan yang mengganggu transmisi neuromuskuler merupakan kontraindikasi. Ini termasuk tetracycline, aminoglikosida, dan penicillin prokain. Kemudian ada atropin dikontraindikasikan pada tahap lanjut neurointoksisitasi Ixodes dengan bradykardia yang ditandai. Kemudian ada tindakan pencegahan selanjutnya itu diet, tahan makanan, dan air jika pasien mengalami disfagia atau muntah-muntah. Edukasi untuk klien yang diberikan sebaiknya itu untuk kutu non-Ixodes. Informasikan kepada klien bahwa perawatan yang baik sangat penting, meskipun pemulihan pasien berlangsung cepat setelah pengangkatan kutu. Untuk kutu Ixodes, peringatkan klien bahwa gejala-gejala yang muncul seringkali memperburuk meskipun kutu telah diinginkan. Oleh karena itu, pengobatan yang lebih agresif untuk menetralisir racun harus dilakukan. Untuk pemantauan pasien, untuk kutu non-Ixodes, Anda harus menilai kembali status neurologi setelah mengangkatkan kutu setidaknya setiap hari. Peningkatan yang cepat pada kekuatan otot akan terjadi dalam 24 hingga 48 jam. Untuk kutu Ixodes, Anda perlu memantau status neurologi dan fungsi pernafasan secara terus-menerus dan intensif, bahkan setelah kutu dihilangkan karena efek residu neurotoksin yang diberikan oleh parasit tersebut. Pencegahan yaitu periksa kutu dengan cermat setelah terpapar dan 2-3 hari. Secara rutin, ingatlah bahwa gejala tidak muncul selama 4 hingga 6 hari setelah penempalan kutu. Sarankan pemiliknya untuk menggunakan insektisida topikal secara teratur atau memandikannya dengan insektisida setiap minggu. Kekebalan yang didapatkan dalam jangka pendek berkembang setelah terpapar neurotoksin Ixodes. Perjalanan dan prognosis yang diharapkan untuk kutu non-Ixodes, prognosisnya baik hingga sangat baik jika kutu dihilangkan dengan tepat, dengan pemulihan yang terjadi dalam 1 hingga 3 hari. Prognosis kutu Ixodes seringkali baik dengan pemulihan yang lama. Jika tidak diobati, kematian biasanya akan terjadi dalam 1 hingga 2 hari. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.